Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang edukasi dan promosi halal. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Jadi sangat masuk akal jika Indonesia mencanangkan sebagai pusat halal dunia. Namun sayangnya saat ini Indonesia masih sebagai konsumen produk halal dunia, bahkan terbesar dari negara-negara mayoritas Islam lainnya. Perkembangan halal saat ini telah berkembang tidak hanya pada makanan dan minuman saja, tapi sudah merambah ke berbagai bidang dan produk seperti elektronik, rumah tangga, kosmetik, fashion, atau yang baru-baru itu adalah wisata halal. Jokowi pun telah membuka suatu tempat yang dinamakan sebagai Halal Park. Jadi Halal Park ini adalah destinasi halal untuk masyarakat untuk menemukan produk-produk halal seperti fashion, farmasi, kosmetik, maupun investasi, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Karena perkembangan industri halal yang sudah merambah ke berbagai bidang, perkembangan ini tuh bertumbuh pada SJH atau sistem jaminan halal, sehingga edukasi dan promosi halal ini akan mempercepat terrealisasinya SJH di berbagai bidang dan produk. SJH sendiri itu adalah standar sistem manajemen halal yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk selalu menjaga produknya agar selalu halal dan dijamin kehalalannya. Nah, suatu produk dapat dinyatakan halal jika telah memenuhi standar SJH tadi, karena atau biasa disebut secara teknis dirumuskan dengan standar operating procedure atau SOP, seperti penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produk harus memenuhi standar. Sehingga jika produsen sudah memenuhi standar kriteria dari SOP tadi, maka produknya akan bisa mendapatkan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu bagaimana masyarakat memandang produk yang sudah halal? Dengan adanya logo halal, masyarakat merasa terjamin kebersihan dan keamanan dari produk tersebut, karena logo halal menjamin kebersihan dan keamanan produk dari zat-zat yang diharamkan yang mencakup produk, logistik, transportasi maupun distribusi. Kehalalan suatu produk juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena sertifikat halal ini dapat menentukan konsumen untuk memilih suatu produk tersebut layak dibeli atau tidak. Seperti contohnya, jika masyarakat harus memilih daging sapi yang mempunyai logo halal dan dengan harga yang tinggi dengan daging sapi yang tidak terjamin kehalalannya tapi murah, masyarakat akan lebih cenderung memilih produk daging sapi yang terjamin kehalalannya walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut, produsen harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh MUI. Promosi bagi konsumen, yaitu kegiatan promosi diperlukan sebagai bagian untuk mengenalkan dan mengedukasi konsumen akan penting dan manfaatnya mengonsumsi produk halal. Adapun bagi produsen, kegiatan promosi diperlukan untuk mengenalkan dan memotivasi produsen dalam mengimplementasikan sistem jaminan halal. 2. Mengembangkan strategi promosi produk halal, yaitu 1.
memberikan informasi mengenai kandungan bahan suatu produk, dan 2. Memberikan aspek keamanan dan fungsionalitas pangan. Label halal dianggap belum cukup kuat untuk mendorong konsumen menetapkan keputusan pembelian karena konsumen juga mencari informasi terkait atribut produk lainnya perlu secara jelas diinfokan melalui indikasi kemasan atau label. Dan yang kedua, penting untuk mempromosikan makanan halal sebagai yang aman karena mereka menjalani salah satu metode produksi yang paling aman. Dengan demikian, produsen makanan halal harus mempertimbangkan kondisi ini sebagai peluang besar untuk menarik komunitas non-muslim sebagai salah satu target pasar. Edukasi dan promosi halal. Edukasi, yaitu keberhasilan produk bersertifikat halal juga bergantung pada seberapa baik konsumen dalam memahami prinsip-prinsip halal dan manfaatnya bagi konsumen. Dan memberikan edukasi kepada konsumen menjadi sangat penting untuk mengenalkan pentingnya mengonsumsi makanan halal tidak hanya bagi konsumen muslim tapi juga untuk konsumen non-muslim. Dan yang terakhir, edukasi. Berikut beberapa hal yang harus dipahami oleh konsumen. 1. Kewajiban mengonsumsi makanan halalnya. 2. Teknik produksi produk halal. 3. Kredibilitas logo halal. 4. Peran BPJBH dan LPH dalam menjamin kehalalan suatu produk. 5. Teknis prosedur sertifikat halal bagi produsen. Nah, bentuk edukasi dan promosi halal ke berbagai sasaran. Yang pertama adalah menggalakkan riset dengan tema terkait industri halal. Untuk yang kedua, kesadaran pentingnya memilih dan mengkonsumsi perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua level pendidikan. Untuk yang ketiga, produsen yang merupakan aktor kunci dari mata rantai nilai halal dapat menjadi subjek utama sekaligus objek kegiatan promosi dan edukasi halal. Bentuk edukasi dan promosi halal ke berbagai sasaran. Yang keempat, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sejak awal terbuka lebar. Potensi ekonomi keuangan syariah secara nasional yang besar perlu didukung oleh strategi pengembangan yang terfokus kepada inovasi dan pencapaian kualitas secara komprehensif dan berkesinambungan. Makna dari komprehensif adalah menangkap atau menerima dengan baik, sedangkan berkesinambungan adalah berkelanjutan. Hal ini yang melatar belakangi Bank Indonesia untuk turut berperan secara nyata dan berkomitmen dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya yaitu dengan diadakannya Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR yang diinisiasi sejak tahun 2017 di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu memilih dan mengembangkan media promosi yang tepat. Tren yang berkembang di era 4.0, para pelaku industri pariwisata berlomba-lomba mengembangkan promosi dengan melalui digital marketing. Digital marketing ini contohnya seperti website, Facebook, Instagram, YouTube, atau Telegram dan influencer. Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet menyebabkan model promosi tersebut sangat relevan diaplikasikan baik destinasi wisata maupun pengelola akomodasi pariwisata halal. Lebih lanjut, penggunaan mobile phone juga dapat men-tracking wisata halal. Berikut pendukungnya seperti travel, restoran, pusat oleh-oleh, serta hotel halal juga dapat digunakan sebagai media promosi yang baik. Dengan adanya digital marketing ini, maka akan sangat membantu bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Yang keenam yaitu sebelum era BPJBH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, beberapa kegiatan edukasi dan promosi telah terlaksana cukup baik
dilakukan oleh LPPOM MUI semenjak organisasi ini berdiri. Kegiatan edukasi dan promosi bidang halal tersebut telah berhasil sehingga saat ini masyarakat banyak mengenal produk halal dan seluk-beluknya. Beberapa kegiatan tersebut antara lain adalah workshop, pelatihan, konsultasi gratis, kemudian kompetisi dan olimpiade, wisata halal, talkshow, seminar, fasilitasi sertifikasi halal gratis, kemudian sosialisasi halal kepada UMKM atau perusahaan besar, dan sosialisasi halal melalui media sosial maupun merchandise. Nah, suatu produk bisa dinyatakan halal jika pengolahannya, penyimpanannya, bahan bakunya, pengemasannya, pendistribusiannya, dan penjualannya hingga penyajian produknya itu sesuai dengan syariat Islam. Sehingga jika produsen sudah memenuhi syariat Islam tersebut, peraturan-peraturan yang sesuai syariat Islam tersebut, maka ia bisa mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Nah, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk di Kendal sendiri, untuk edukasi dan promosi halal ini dilakukan melalui bazar. Jadi ini tuh bekerjasama dengan dudusan.com asal Semarang yang tepatnya itu di Desa Campurrejo Kabupaten Kendal atau Jawa Tengah, atau ada juga bazar NU gitu ya. Ada itu jadi itu di sana tuh selain mensosialisasikan tentang halal, produk-produk halal kepada ibu-ibu rumah tangga atau kepada para pengunjung bazar, ada juga namanya bazar sembako murah gitu. Jadi itu bisa menarik partisipan untuk datang ke bazar tersebut dan mendapatkan informasi tentang halalnya itu. Dan juga selain mendapatkan informasi tentang produk-produk halal yang bisa dibeli untuk ibu rumah tangga, ada juga edukasi halal untuk produsen, untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang berdagang gitu ya, sedang memulai usahanya untuk menhalalkan produknya di pihak yang terkait gitu. Seperti contohnya di Kendal itu ada yang namanya Halmart. Halmart ini merupakan bisnis distribusi keseharian muslim yang halal dan thayyib bersama HNI. Jadi Halmart ini itu sudah terjamin produk-produknya karena berasal dari HNI, Halal Network Internasional, yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH atau MUI dengan fatwa MUI maksudnya, dan juga sudah mendapatkan sertifikat BPOM. PT HNI HPI ini itu menerapkan sistem MLM atau multi level marketing, di mana MLM-nya itu syariah, jadi tidak ada unsur gharar, riba maupun merugikan orang lain. Nah, untuk bonus atau royalti dari setiap agennya itu tuh menggunakan akad jualah, yaitu tuh di mana bonus dan royaltinya itu berdasarkan prestasi kerja dari setiap agennya. Lalu untuk pengawasan produk halalnya itu sendiri, HNI HPI ini sebelum dikeluarkan produknya itu terlebih dahulu telah melalui uji pasar, uji kelayakan sampai uji kapasitas. Nah, semua produk itu diproduksi oleh perusahaan HNI HPI langsung dan diawasi langsung oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk mempromosikan dan mengedukasikan tentang bisnis ini, dari Halal Mart sendiri itu mengkomunikasikan produknya ke masyarakat atau calon agen atau calon reseller baru itu dengan menggunakan konsep dakwah terlebih dahulu di setiap awal pertemuannya. Lalu dilanjutkan dengan edukasi tentang kesehatan atau pemberian sosialisasi tentang manfaat herbal untuk kesehatan, ataupun juga kadang dengan mempraktekkan bagaimana
cara untuk mendeteksi penyakit secara dini, atau dengan pijat juga itu sebagai sarana mengkomunikasikan produknya. Menurut Agen Al-Mat sendiri, dengan mengkomunikasikan secara langsung bertatap muka itu membuat mereka simpati dengan produk-produk kita, sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri akan mencari produk HNI sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mestariwati dari kelas manajemen A1 semester 3 dari kelompok 6. Di sini saya akan memberikan contoh tentang garam beriodium. Nah, saya akan berikan contoh garam beriodium milik UD Agung Samudra. Garam beriodium merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang untuk membuat makanan dan masakan. Di pasaran begitu banyak garam yang beredar dalam beragam merek dan kemasan. Namun masih banyak orang yang tidak tahu kalau tidak semua garam yang beredar tersebut memiliki izin-izin terkait. Dalam hal ini yaitu dari pihak pemerintah. Sehingga diperlukan sikap yang bijak dari masyarakat untuk memilih garam yang benar-benar terjamin kesehatan dan kehalalannya. Garam merek yang diproduksi oleh UD Agung Samudra beralamat di SD Margomulyo 01 Kebarat, area sawah Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kode pos 59185. Merupakan sedikit dari usaha pengemasan garam yang memiliki izin dari BPOM RI dan SNI di Kota Pati. Izin yang sudah dimiliki diantaranya sertifikat halal SNI dengan nomor 3556/2010 dan BPOM RI dengan nomor MD 25531100839. Nah, mereka menyediakan berbagai macam garam, yaitu garam premium harga 550 kW, satu harga 450 kW, dua harga 400 kW, dan tiga harga 350 kW. Nah, garam tersebut dipasarkan di berbagai pengolahan makanan, misalkan di PT Garuda Food atau di PT Kelinci, dan di berbagai masyarakat. Dan biasanya banyak masyarakat yang mengambil garam di UD Agung Samudra tersebut untuk dijual kembali. Nah, sekian dari penjelasan saya dan contoh saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Yulianti dari kelas manajemen A1 kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi halal dalam produk industri yang ada di sekitar masyarakat. Produk berlabel halal dapat membuka peluang ekspor yang luas, memiliki keuntungan kompetitif. Produk berlabel halal ini merupakan tiket diterimanya pedagang di seluruh dunia, khususnya di kalangan konsumen muslim. Dari beberapa keunggulan-keunggulan sertifikasi halal, ini menunjukkan bahwa produk berlabel halal secara ekonomis tidak merugikan siapapun, baik pelaku usaha maupun konsumen. Justru memperoleh kelebihan berupa hasil penjualan berbagai produk yang dipasarkan. Jaminan kepastian halal suatu makanan atau produk ekstensinya terlihat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk. Dengan kata lain, untuk mengetahui informasi halal haram atas suatu produk dapat diketahui melalui penggunaan label. Tanpa label halal, masyarakat sulit memastikan bahwa komposisi bahan maupun pengemasannya sudah memenuhi syarat-syarat sertifikasi halal. Nah, salah satu contohnya yaitu larutan cat kaki tiga rasa jambu biji.
produk ini sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dengan nomor sertifikat yaitu 0013005259109. Nah, untuk menjamin kesehatan konsumen dari kualitas produk larutan penyegar ini, larutan penyegar diproses tanpa bahan pewarna dan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi bagi semua umur. Sebagai pengakuan atas kualitas dan integritas produk, larutan penyegar dari PT Sinde ini sudah tersertifikasi, diantaranya adalah sertifikat dari LPPOM MUI, sertifikat ISO 22000-2005, keamanan pangan, dan 9001/2008 manajemen mutu yang menjamin kualitas dan integritas produk larutan penyegar. Larutan ini tetap hadir dengan berbagai formula tradisional yang tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat dan sudah dipastikan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait produk halal di kalangan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yaitu contoh salah satu produk halal di kalangan masyarakat, yaitu larutan penyegar cap kaki 3 rasa jambu. Larutan ini sudah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia serta Badan POM dengan label halal, jadi aman dikonsumsi bagi seluruh kalangan masyarakat terutama kaum muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Amaniyah dari kelas A1 Manajemen 2019 dengan NIM 1910111304. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas pengantar ekonomi Islam untuk memberikan contoh industri halal yang ada di desa setempat. Contoh industri halal yang saya pilih adalah wisata halal. Nah, wisata halal ini adalah sebuah makam dari seorang waliullah yang bernama Syekh Ronggokusumo. Makam ini terletak di Desa Kembang Arum, Emplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Mengapa saya memilih destinasi wisata halal ini? Karena di Indonesia mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam, sehingga wisata halal akan menjadi tujuan utama dari destinasi tersebut. Untuk wisata halal ini sendiri, saya rasa makam Waliullah Syekh Ronggokusumo sangat memenuhi dari segi pengelolaan, pengorganisasian, sampai ke pengawasannya. Untuk pengelolaan sendiri ada beberapa kali perbaikan makam maupun perawatan yang dananya diambil dari kas makam ataupun infak dari beberapa masyarakat. Nah, untuk pengorganisasian sendiri di sini itu pengurus makam terdiri dari beberapa tokoh masyarakat setempat sehingga sangat terarah dan makamnya juga sangat terurus. Untuk pengawasan sendiri ini diawasi langsung oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah Desa Emplak Kidul. Dan di makam Waliullah Syekh Ronggokusumo tidak hanya terdapat makam Waliullah saja, tapi juga ada pemakaman umum, mushola, dan juga beberapa pusat oleh-oleh. Sehingga saya rasa wisata halal ini bisa menjamin kenyamanan dari para peziarah untuk melakukan destinasi wisata halal. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kualitas produk UMKM sangat mutlak diperlukan agar mampu bersaing di pasar.
Produk olahan makanan dan minuman merupakan produk yang sangat cepat dalam perputaran maupun diminati oleh konsumen agar tidak ragu menggunakan produk UMKM. Pelaku usaha harus mempunyai sertifikat PIRT maupun sertifikat halal. Ketentuan untuk mendapatkan sertifikat halal, bahan dan alat yang digunakan untuk mengolah produk makanan atau minuman tidak boleh mengandung babi atau yang disyaratkan oleh syariat Islam, sehingga selain halal juga harus thayyib. Promosi yang gencar dilakukan biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah melakukan proses sertifikasi halal dan mendedikasikan untuk turut menyebarkan gaya hidup halal, bisa dilakukan lewat sosial media maupun secara langsung. Tak hanya promosi produk halal, tetapi juga berkesempatan memberikan edukasi penting tentang perlunya memakai produk yang terjamin kehalalannya. Saya di sini mengambil contoh produk UMKM di daerah saya, yaitu bernama Winko Fitri Jumbo dengan nomor Dinkes PIRT 3153321300274/23 bersertifikat halal MUI, beralamatkan di Desa Tempuran, Demak Kota. Manajemen pengelolaan dari produk UMKM Winko Fitri Jumbo yaitu yang pertama, tahap rencana atau planning. Pada tahap ini, pemilik UMKM merencanakan proses pemilihan atau penetapan tujuan di produk Winko tersebut dengan berbagai macam strategi yang dibutuhkan, baik dari segi bahan baku dan peralatan harus memiliki standar kebersihan dan kehalalannya. Pada tahap ini juga, tim melakukan riset, survei, dan riset produk, pengembangan ide serta inovasi agar produk mereka dapat diterima masyarakat. Yang kedua yaitu tahap pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini, pemilik UMKM melakukan pembagian tugas yang dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi. Titik puncaknya dalam hal ini adalah bagaimana sebuah produk UMKM dapat bersinergi bersama membangun tim untuk mengelola produk Winko tersebut. Tak hanya itu, produk UMKM Winko Fitri Jumbo ini juga sering diikutkan dalam pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Demak dan sering mengikuti bazar makanan. Yang ketiga yaitu tahap actuating, yaitu mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi untuk mencapai langkah sukses dalam berbisnis. Pada tahap ini, apabila perencanaan dan pengorganisasian sudah final dan surat izin Dinas Kesehatan dan Halal MUI sudah dikantongi, maka pemilik UKM dari tim Winko Fitri Jumbo akan gencar mempromosikan produknya, baik melalui perorangan, digital marketing seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan reseller. Sembari mempromosikan serta mengedukasi produknya yang memang aman dan terjamin kehalalannya, sehingga masyarakat menjadi percaya dan tidak perlu khawatir bahwa yang diproduksi Winko Fitri Jumbo aman konsumsi. Hingga sampai sekarang, produk ini penjualannya dari dalam kota sendiri, luar kota, dan bahkan ke luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengawasan atau controlling, memastikan alur kerja bisnis sesuai rencana. Tak hanya dilakukan oleh pemilik UMKM, tetapi hal ini juga dilakukan oleh lembaga berwenang untuk mengawasi bagaimana produk UMKM ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan kriteria produk bersertifikasi atau belum. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, pada tanggal 10 Juli tahun 2019, Dindakop UKM Kabupaten Demak bersama verifikator LPPOM MUI Jawa Tengah memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Demak sendiri ini. Harapannya dengan sertifikat halal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk UMKM dan meningkatkan omset penjualan, serta menjadikan para pelaku usaha naik kelas.